Menjadi utusannya. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 12 dan ayat 17 sampai dengan 20. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi, atau kantong perbekalan, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan kepadamu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem, Dia memberikan perutusan kepada para muridnya dan para pengikutnya, yaitu memberitakan Injil kepada segala bangsa, guna mewujudkan kerajaan Allah di bumi maupun di surga. Pertama-tama perutusan kepada 12 muridnya, kemudian menyusul kepada 70 muridnya dengan tugas yang sama. Oleh karena itu katanya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mereka yang mendapat perutusan dari Yesus sungguh berasal dari Yesus, karena Yesus yang memilih, menunjuk, dan menetapkan.
Mereka diutus pergi berdua-dua supaya kesaksian mereka valid dan dapat dipercaya. Mereka juga bisa saling membantu dalam iman dan pelayanan. Mereka tidak boleh membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan dan kasut, karena Yesus bermaksud agar mereka tidak dibebani dengan banyak bekal yang bersifat jasmani. Mereka diutus sebagai domba ke tengah kumpulan serigala. Mereka diutus untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang cenderung antikristus dan mengabaikan nilai-nilai kerajaan Allah. Aku jadi ingat ketika ikut kelompok CAP, khususnya sesi orientasi kunjungan rumah. Aku dan seorang teman mendapat tugas perutusan mengunjungi rumah sebagai latihan pembawa kabar baik. Kami mengunjungi 4 orang yang dikenal atau dikenalkan teman. Kami memilih mengunjungi orang yang kurang aktif atau jarang ikut misa. Dalam latihan perutusan ini, kami bertindak sebagai penabur benih. Mungkin kunjungan kami tidak kelihatan berbuah, namun kami percaya Tuhan Yesus yang akan mendampingi perjalanan iman orang yang kami kunjungi. Kami menjalankan latihan ini dengan bersandar pada Tuhan, bukan pada kemampuan kami. Kami membawakan kabar baik dengan sukacita dan hati penuh cinta kasih. Aku percaya sebagai muridnya Allah yang memilih dan mengutus aku. Dialah yang membuat aku sanggup menjalani perutusannya. Allah yang mempercayakan pekerjaannya, Dia juga yang akan menolong aku untuk menemukan, menggunakan, dan mengembangkan karunia-karunia rohani. Dalam tugasku, aku tidak mewakili diri sendiri atau orang lain, tetapi mewakili Allah. Hanya suara Allah dan nama Allah yang aku wartakan dalam menjalankan perutusannya. Apakah kita sungguh taat dan setia menjadi utusannya? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, aku bersyukur atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu, sehingga aku dapat menemukan, menggunakan, dan mengembangkan karunia-karunia yang Engkau berikan. Semoga karunia-Mu dapat aku bagikan kepada banyak orang, sehingga menghasilkan pekerja-pekerja yang taat dan setia menjadi utusan-Mu. Amin.